Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Sahmia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur pasar. Struktur pasar merupakan berbagai hal yang dapat mempengaruhi tingkah laku atau kinerja suatu perusahaan dalam pasar, seperti jumlah perusahaan, skala produksi, dan jenis produksi. Berdasarkan strukturnya, pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Materi yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang optimal efisiensinya. Pasar persaingan sempurna menggambarkan keadaan penjual dan pembeli tidak dapat saling mempengaruhi harga, yang artinya harga terbentuk karena kekuatan permintaan dan penawaran. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, penentuan harga, yang dimana harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Yang kedua, kemudahan keluar dan masuknya produsen. Jadi setiap produsen dapat masuk ataupun keluar dari pasar tanpa hambatan dari pihak manapun. Yang ketiga, memproduksi barang sama atau homogen. Jadi barang yang dihasilkan sama, tidak terdapat perbedaan yang nyata atas barang tersebut, sehingga persaingan hanya terbatas pada barang saja. Yang keempat, terdapat banyak produsen di pasar. Jadi jumlah perusahaan yang banyak menyebabkan masing-masing perusahaan relatif kecil jika dibandingkan dengan perusahaan secara keseluruhan. Demikian juga produksinya. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan mengenai pasar. Jumlah pembeli cukup banyak dan masing-masing pembeli memahami keadaan pasar, mengetahui tingkat harga dan perubahan atas harga tersebut. Akibatnya, produsen tidak dapat menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang berlaku di pasaran. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Adapun kelebihannya, yang pertama, harga yang terjadi adalah harga pasar. Yang kedua, produsen terdorong melakukan efisiensi dan aktivitas karena tingginya persaingan. Yang ketiga, persaingan terjadi secara sehat. Yang keempat, barang tersedia dalam jumlah yang banyak. Yang kelima, penjual dan pembeli sama-sama memperoleh kepuasan maksimal. Adapun kekurangannya, yang pertama, inovasi produksi tidak membawa manfaat jangka panjang. Yang kedua, menimbulkan biaya sosial. Yang ketiga, biaya produksi semakin tinggi. Yang keempat, keuntungan yang diperoleh relatif kecil. Selanjutnya yaitu peran pasar persaingan sempurna dalam perekonomian. Yang pertama, menjadi sarana bagi produsen untuk memasarkan hasil produksinya dan siapapun boleh masuk ke dalamnya. Kedua, menjadi sarana bagi konsumen dari berbagai kalangan untuk memperoleh berbagai kebutuhannya. Yang ketiga, perekonomian negara menjadi lebih maju karena pasar persaingan sempurna menciptakan sisi perekonomian yang kompetitif. Dan yang keempat, harga pada pasar bersifat datum, yang artinya produsen tidak akan mengaruhi harga dengan cara menambah atau mengurangi produksi. Selanjutnya yaitu materi pasar monopoli. Monopoli ini sendiri berasal dari Yunani, monas dan polein. Monas artinya satu, polein artinya menjual. Berarti yang dimaksud dengan pasar monopoli adalah suatu bentuk hubungan antara permintaan dan penawaran yang dikuasai oleh suatu pelaku ekonomi terhadap seluruh permintaan konsumen. Berikut adalah ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama adalah pasar monopoli industri, satu perusahaan yang dimana barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat dibeli dari tempat lain. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip barang yang dihasilkan dari monopoli, tidak dapat oleh barang lain yang ada di pasar, atau dengan kata lain tidak terdapat barang yang mirip.
Yang ketiga, terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri, maksudnya karena sifatnya monopoli maka persaingan tidak dapat masuk ke dalam pasar tersebut karena barang yang dihasilkan hanya dimiliki perusahaan tersebut. Selain itu, biasanya dibatasi oleh undang-undang yang bersifat legal. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Oleh karena itu, perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan monopoli dipandang sebagai penentuan harga. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri. Ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Selanjutnya, faktor penyebab timbulnya pasar monopoli. Yang pertama, mempunyai sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi tingkat yang skala tinggi. Monopoli terwujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan. Sama halnya dengan pasar persaingan sempurna, struktur pasar monopoli juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu yang pertama, skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Yang kedua, keuntungan produsen sangat besar. Ketiga, dan stabilitas perusahaan dapat tercapai. Adapun kelemahannya, terjadinya eksploitasi terhadap konsumen dengan menetapkan harga yang semena-mena. Yang kedua, konsumen tidak memiliki pilihan untuk membeli barang karena hanya ada satu penjual atau produsen. Selanjutnya, tidak adanya persaingan mendorong kegiatan ekonomi berjalan tidak sehat. Selanjutnya itu ada dampak dari monopoli. Berikut beberapa kerugian yang dialami oleh masyarakat, diantaranya produsen monopoli memproduksi keuntungan lebih atau akses profit. Yang kedua, memberikan layanan yang buruk atau tidak ada reaksi. Yang ketiga, mengeksploitasi pembelian dan memilih faktor produksi. Sekian materi pada hari ini, semoga ilmu yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.